Rumit, sehingga perlu benar-benar kita memahami ilmunya, kemudian keadaan rumah tangganya dan dampak yang dimunculkan olehnya. Yuk kita autopsi. Talak 3 Ustaz, seputar talak 3. Talak tilu. Talak tilu. Nah, begini Pak Ustadz, suami saya itu sudah 3 kali lebih mengucapkan talak. Tapi beliau tetap bersikeras katanya masih bisa diperbaiki dengan cara nikah lagi. Sedangkan saya tahu dari ceramah-ceramah itu kalau sudah talak 3 itu sudah tidak boleh diteruskan meskipun dengan nikah lagi. Pertanyaan saya, manakah yang benar Pak Ustadz? Terima kasih banyak telah diperkenankan bertanya. Jadi mungkin bisa dijelaskan tahapan-tahapannya, mana yang dimaksud talak 3, mana yang ucapan langsung 3 itu dianggap talak 3 apa bukan? Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap. Bismillah. Allahumma ftah alai futuhal arifin wa yassir li an ujib hadha. Begini hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai talak ini adalah perkara yang rumit, sehingga perlu benar-benar kita memahami ilmunya, kemudian keadaan rumah tangganya dan dampak yang dimunculkan olehnya. Sehingga bukan sekedar kemudian kita mengatakan oh sudah selesai talak, tapi dampaknya. Nah, maka begini, at-talaqu marratani. Talak itu yang ada kemungkinan rujuk itu adalah talak pertama dan talak kedua. Apabila sudah menjadi talak yang ketiga atau talak bain yang tidak ada kemungkinan untuk merujuk istri yang telah ditalak dengan talak 3, kecuali setelah istri itu menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang serius, ternyata Allah takdirkan bercerai dari suami berikutnya, baru Anda boleh menikah kembali dengannya dengan akad yang baru. Secara umum begitu. Sekarang saya jelaskan talak pertama. Talak pertama adalah ketika seorang suami mengucapkan kepada istrinya, engkau aku cerai, engkau aku talak, atau engkau bukan lagi istriku. Itu dengan bahasa yang sharih, jelas. Maka jatuh talak, bercanda ataupun serius, dan itu sudah jatuh talak 1. Ataupun dalam keadaan emosi Ustaz. Emosi nanti saya jelaskan secara khusus. Ada. Okay. Emosi dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Nah, kemudian yang kedua adalah kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa kiasan. Dan ketika talak itu dengan bahasa kiasan, maka dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan dan dia wajib jujur. Karena berkaitan dengan apa? Halal atau haramnya hubungan berikutnya. Nah, kiasan begini. Kamu aku pulangkan ke rumah ibumu. Kalau diniatkan yang mengucapkan niatnya adalah cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau aku pulangkan kamu ke rumah ibumu untuk apa? Istirahat mungkin niatnya, supaya kamu bisa berpikir lebih jernih misalkan, itu tidak jatuh talak. Nah, setelah talak yang pertama jatuh, engkau saya cerai, jatuh. Maka saat itu si istri tidak boleh keluar pergi meninggalkan rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai. Kapan masa iddahnya selesai? Setelah 3 kali masa suci. Nah, maka dengan itu menceraikan istri itu ada waktunya, tidak sembarangan. Tidak boleh menceraikan istri ketika sedang haid, dan tidak boleh menceraikan istri setelah haid tapi sebelumnya digauli. Jadi apabila ingin menceraikan istri, ceraikan istri dalam keadaan dia suci dari haid dan sebelumnya tidak digauli. Jadi misalkan begini, dia sekarang haid, kemudian suci dari haid, jangan digauli, baru boleh ditalak. Tapi kalau suci dari haid, kemudian digauli, disuruh merujuk dulu. Dirujuk dulu istrinya, kemudian apa? Ditunggu setelah dia haid, suci, jangan digauli, baru diceraikan. Nah, maka talak yang pertama tadi pemirsa, itu akan jatuh talak dan mereka sah menjadi pasangan yang bukan lagi suami istri setelah melewati masa iddah 3 kali suci. Nah, sebelum masa iddahnya selesai, maka mereka bisa rujuk tanpa
nikah ulang tanpa akad baru Sebelum sebelum masa selesai. idahnya selesai. Maka cukup dengan mengucapkan aku merujukmu, aku kembali kepadamu, atau dengan langsung hubungan suami istri. Itu otomatis. Tapi apabila masa idahnya sudah selesai dan dia tidak dirujuk oleh suaminya, maka apabila dia menginginkan kembali kepada istrinya, maka diwajibkan membangun akad yang baru. Ya ada maharnya, ada walinya, ada saksinya. Mengulang seperti halnya menikah dari awal. Karena sudah sah, habis ya. bukan suami istri setelah masa idahnya selesai. Dan talak 2 pun sama persis seperti itu. Nah, baru ketika talak 3 tidak ada kemungkinan rujuk kecuali setelah si istri tadi menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang betul-betul niat menikah, dengan pernikahan yang serius, pernikahan yang benar-benar, ternyata Allah takdirkan dia bercerai dari suami barunya, baru suami yang telah menceraikan sebelumnya boleh kembali menikahinya dengan akad yang baru. Artinya pernikahan serius dengan orang lain itu sampai ada hubungan suami istri juga, Ustaz ya? Jelas dong, ya seperti itu. Nah, kemudian sekarang mengenai mengucapkan talak ketika sedang emosi. Ketika sedang emosi. Yang pertama, mengucapkan talak ketika sedang emosi oleh para ulama dijelaskan seperti ini. Yang pertama, yang emosinya itu sampai menghilangkan akal. Dan disampaikan oleh sebagian ulama yang lain bagaimana mudahnya ngerti bahwa emosi ini sudah menghilangkan akal. Dia melakukan sesuatu yang kalau orang normal nggak akan lakukan. Sampai mukul kaca dan dia nggak terasa. Ternyata tahu-tahu tangannya berdarah. Kemudian dia ucapkan talak dan dia kalap. Kayak orang kesurupan. Maka talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena dianggap dia sedang tidak berakal. Nah, tapi ketika talak itu dilakukan ketika dia marah. Kan orang marah emosi. Tapi emosinya tadi tidak sampai menghilangkan akalnya. Dia ngerti apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan dia ngerti. Saya menceraikan kamu. Kamu sekarang bukan lagi istriku. Begitu. Nah, maka ini jatuh talak. Akan tetapi ada pendapat yang ketiga. Diceraikan dalam keadaan emosi. Dia tidak menutupi akalnya. Emosi tidak menutupi akalnya. Tapi setelah dia mengucapkan itu dia sadar, kemudian menyesal. Nah tadi kan marah, tapi nggak sampai hilang akal. Dia ceraikan istrinya. Setelah istrinya diceraikan, ketika kemarahannya reda dia menyesal. Nah disinilah letak perbedaan pendapat para ulama. Ibnul Qayyim mengatakan tidak jatuh talak, walaupun mayoritas ulama mengatakan jatuh talak karena dia telah mengucapkannya dalam keadaan akalnya sadar. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, mengenai tadi Ustaz mengucapkan talak yang langsung 3 kali, nah itu bagaimana Ustaz? Nah, mengucapkan talak dalam satu majelis 3 kali, mayoritas ulama wallahu a'lam bissawab mengatakan jatuh 3. Kecuali al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1 talak. Karena belum selesai masa iddah, belum lewat masanya langsung talak atau ucapkan kamu saya talak 3. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan jatuhnya talak 1, walaupun mayoritas ulama yang lain mengatakan, jumhur ulama mengatakan jatuh talak 3. Nah, maka yang seperti ini tentu perlu dihindari karena khawatir kalau yang benar adalah jatuh talak 3. Nah, maka seemosi-emosinya tetap jangan sampai ngomong 3 gitu ya, ditahan saja. Karena kalau masih 1 masih rujuknya insya Allah mudah sebelum masa idahnya selesai. 2 rujuknya mudah. Nah yang jadi masalah sekarang begini, talak 1 sebelum masa idahnya selesai dirujuk dengan ucapan aku merujuk kamu. Kemudian dia menalak istrinya, menceraikan istrinya untuk yang kedua. Apakah ini 2 atau tetap 1? Karena yang sebelumnya sudah selesai dirujuk. Nah maka ini talak 2. Walaupun sebelumnya sudah rujuk. Nah maka ini yang banyak orang salah paham. Oh enggak, kan sebelumnya sudah rujuk. Berarti sekarang talak 1. Enggak, karena dia sudah punya tabungan 1
talak pertama. Padahal artinya rujuk itu adalah setelah putus satu gitu ya. Nah, Setelah ini hitungan juga ya. pendapat para ulama, artinya kenapa dihitung 2 yang berikutnya? Karena rujuk itu kan setelah terjadinya talak yang Setelah pertama. hitungan satu. Satu. Nah, iya. Tidak ada kembali kalau sebelumnya tidak berpisah kan? Tidak bisa kembali nol, nggak bisa. Tidak ada kembali nol. Wallahu a'lam bishawab.